Yang kami muliakan rekan-rekan majelis guru dan juga segenap karyawan-karyawati di MTS Rawdatul Mujawidin yang kami banggakan. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari yang cerah, bahkan beberapa hari kurang lebih itu sekitar 2 minggu kita diberi atau dikaruniakan cuaca yang panas. Alhamdulillah ya, walaupun panas kita tetap alhamdulillah karena negara kita masih dalam keadaan aman. Nah, contoh saat ini sedang terjadi peperangan antara Rusia dan Ukraina. Mereka yang sedang mengalami peperangan tentu lebih susah hidupnya daripada kita. Dampak dari dua negara ini berperang sehingga minyak goreng di Rimbo Bujang ya, Indonesia secara umum jadi mahal. itu dampak Rusia dan Ukraina. Jauh sekali dari kita. Kalau naik pesawat itu lebih kurang 12 sampai 16 jam naik pesawat. Kalau naik kapal laut bisa berbulan-bulan. Nah, jarak yang begitu jauh bisa berdampak terhadap kita. Jadi apalagi kalau negara kita yang berperang, tentu jauh lebih parah lagi. Nah, jadi kita masih bersyukur walaupun diberi cuaca yang panas, ya alhamdulillah. Selanjutnya salawat beserta salam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa tercurahkan buat baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang di hari akhir nanti kita harapkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, ada beberapa hal yang kami sampaikan sebagai mewakili dari Pak Kepala Madrasah, yaitu Pak Muhammad Takwim. Pagi tadi ada di antara keluarga beliau yang kecelakaan, nah sehingga tidak bisa bersama-sama dengan kita pagi ini. Seyogianya pagi ini beliau sendiri yang langsung memberikan sambutan kepada kita. Nah, namun tadi melalui WA dipesankan kepada kami. Yang pertama khusus untuk kelas 7 yang insya Allah kalau lulus ujian ya, artinya naik kelas habis lebaran besok kita ujiannya. Nah, kalau kelas 7 naik ke kelas 8, mohon kepada bapak dan ibu-ibu, bagi yang belum, tapi saya rasa banyak yang sudah, bagi yang belum memiliki HP Android untuk segera mengupayakan. Apa kegunaan HP Android tersebut? Untuk mengikuti ujian asesmen. Asesmen itu apa? Asesmen itu pengganti ujian nasional. Kenapa harus pakai HP Android? Kalau menggunakan komputer seperti yang sudah kita kewalahan. Komputer kita saat ini sekitar 10 ya, yang awalnya itu kita punya ya, dengan meminjam segala macam dikumpulkan itu bisa kita punya 5 ruangan 5 ruangan kali 15, nah, berarti sekitar 75 kita punya. Semenjak corona kan tidak ada kegiatan ujian secara nasional. Nah, itu berdampak ternyata alat-alat itu tidak kita gunakan, rusak ya. 2 tahun kita tidak menggunakan, rusak. Terus mulai tahun kemarin sudah ada asesmen, namun khusus yang kelas 8 kita kebagian sedikit. Nah, sedikit kita buat menjadi 2 shift, masih bisa ya, 2 shift berarti 30 anak. Nah, masih bisa. Tahun depan kalau tidak berubah seluruh kelas 8. Nah,
seluruh kelas 8 itu lebih 100 orang. Nah, madrasah menyediakan komputer lebih dari 100 tidak sanggup Bapak Ibu, ya, tidak sanggup. Punya kita paling itu 10 itu masih sehat semua, benda itu nggak tahu juga saya. Nah, jadi kami berpikir dengan cara lain yang orang tua umumnya tidak membeli lagi, ya menggunakan HP Android. Nah, namun untuk kepastian lihat nanti di bulan-bulan Juli, mana tahu nanti ganti menteri. Nah, kan ada wacana di televisi ganti menteri, kan? Kalau kebetulan menteri pendidikan yang ganti, nanti dirubah peraturan itu, bisa-bisa tidak ada asesmen. Nah, namun sebagai persiapan kami ingatkan dari saat ini, bagi yang belum memiliki HP Android, segera untuk membeli. Boleh yang second, tidak masalah. Nah, itu harus yang bagaimana? Itu tidak ada ketentuan. Yang penting HP Android. Jadi bisa ngirim, bisa terima gambar, udah bisa. Kalau HP yang tidak ada kameranya itu tidak bisa. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, habis Lebaran insya Allah kita akan melaksanakan khataman. Nah, bagi anak-anak kelas 9 atau bagi santri yang mengikuti khataman, khusus yang kelas 9 dan mengikuti khataman, itu biayanya 750. Ini kami yakin sudah di-share dari beberapa hari yang lalu. Terus yang hanya mengikuti syukuran, artinya sudah khataman, tinggal syukurannya saja, membayar 600.000. Biaya non khataman dan yang tidak ikut syukuran 100.000. Ini mungkin kelas 7 dan kelas 8 sebagian, ya, tidak ikut syukuran, tidak ikut khataman. 750. Tapi kalau sudah khataman yang lalu tidak. Ya, kalau belum 750, ya. Nah, ini coba cek lagi WA kelasnya masing-masing. Oh, tidak ada ya? Oh iya. Nah, ini saya tadi baru dititipin tadi juga ini. Saya kira sudah di WA kan masing-masing. Ternyata belum, ya. Ini saya ulangi, biaya khataman 750, yang hanya syukuran itu 600.000. Biaya yang tidak ikut khataman dan syukuran 100.000. Ini biasanya itu dari yang sudah itu untuk membantu, ya. Saat ini kita membantu kelas 9 atau teman-teman yang ikut khataman. Nah, besok anak kelas 7 dan kelas 8 naik ke kelas 9. Nah, mereka lagi dibantu oleh adiknya sebanyak 100.000. Seperti ini yang sudah. Kemudian khusus lagi untuk yang kelas 9, karena bulan puasa besok, tepatnya tanggal 17 sampai 21 April, kita melaksanakan ujian madrasah. Jadi tahun ini tidak disebut ujian nasional, ujian madrasah. Nah, ujian madrasah ini kekuatannya sama dengan kekuatan ujian nasional. Hanya bedanya seluruh rangkaian ujian termasuk soal persiapan itu dilaksanakan di madrasah masing-masing. Nah, ini juga membutuhkan biaya. Nah, kali ini saya tahu sudah di-share di kelas masing-masing. Nah, kita tahun ini ya karena mengingat dan menimbang saya bilang ini krisis, ya, termasuk krisis juga, minyak mahal, barang-barang mahal. Jadi dari yang tahun kemarin 250, tahun ini kami coba turunkan. Nah, mudah-mudahan cukup menjadi 200.000. Jadi kalau ada anak bapak ibu yang minta lebih dari 200.000 itu bohong, ya. Jadi biaya ujian itu 200.000. Kalau ada minta foto kalau tahun ini, nah itu berarti mungkin dia minta tambah jajan. Minta tambah jajan secara halus. Nah, itu ya Bapak Ibu mengenai ujian. Terus kegiatan madrasah kita selama bulan puasa besok, kita
mengadakan KBM sebagaimana biasanya. Jadi anak selama puasa tetap belajar, ngaji ya tetap ngaji di MPS. Nah ini mohon dengan sangat dukungan kepada Bapak Ibu sekalian untuk putra putrinya. Jangan nanti malah dibawa pulang, jangan ya. Nah kita ada nanti liburnya ada di akhir Ramadan. Nah kapan Pak? Ya masih rahasia. Nanti kita umumkan, kita kirim melalui WA. Nah demikian yang dapat kami sampaikan, meneruskan pesan dari Bapak Kepala Madrasah tadi. Sekali lagi beliau mohon maaf karena tidak bisa bersama-sama dengan kita. Namun tidak mengurangi rasa hormat beliau kepada kita. Ya, saya harap, kami berharap kita semua bisa memaklumi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi